ternyata masyarakat Indonesia ini meskipun mayoritas muslim banyak yang masih belum bisa membaca Quran. Kita kada bisa merasa diri ini paling bujur, Masya Allah. merasa paling benar hidup ini. Ustadz Saifullah Sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz idolanya semua golongan. Masya Allah. Dari anak muda, apalagi ibu-ibu nih. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi, Ustadz. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Kita berdiskusi sebentar dan alhamdulillah padat jadwalnya, Ustadz. Masya Allah, lumayan lah. Biasanya kita sering lihat di medsos Ustadz tuh udah berjalanan doang ke negara-negara, tur wali-wali, bahkan yang Kalimantan Selatan, lokal seperti itu, gitu kan. Itu jadi cerita tersendiri, nanti kita ngobrol di belakang, Ustadz. Oke, karena Ustadz ini muda, gitu kan, kita pengen banyak insight nih, Ustadz, masukan untuk kawan-kawan muda, gitu, Ustadz. Nah, mungkin seperti apa nih, Ustadz, arti Ramadan sebetulnya itu bagi anak muda, Ustadz? Apakah hanya sekedar menahan lapar dan haus, atau justru jadi momen untuk mengupgrade diri, atau bagaimana, Ustadz? Makna Ramadan ya? Ya. Jadi Ramadan itu bagian daripada pijakan kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah. Nah, kaitannya dengan anak muda, banyak itu. Pertama bisa dilihat dari segi spiritual. Nah, pengembangan spiritualnya Ramadan itu adalah memperkuat hubungan anak muda tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih meningkatkan kualitas ibadahnya. Momen di situ. Iya, di situ. Yang kedua adalah untuk pengembangan sosial. Ya. Mengingat Ramadan itu maknanya tidak hanya untuk kepada Allah, juga kepada manusia sama manusia. Karena kaitannya nanti muncul sifat-sifat dermawan di situ di bulan Ramadan, ya. Misalnya kita berbagi takjil, misalnya kan. Ya, betul. Itu anak-anak muda tuh harus digerakkan supaya dia lebih aktif. Tidak hanya kan kadang-kadang Ramadan ini diartikan tidur aja kan. Itu apalagi anak muda nih. Makanya harus ada pengembangan diri, harus lebih semangat lagi. Oke. Di antaranya itu tadi berbagi takjil, kemudian lagi ikut mungkin ada safari dakwah, ya. Mungkin juga ada tarawih di mana. Nah, jadi menghidupkan suasana yang barangkali masjid agak sepi misalnya, itu harus digerakkan anak muda kita. Nah, itu bagi anak muda harus ada lah di bulan Ramadan ini. Oke, baik, Ustadz. Tapi ada sebagian anak muda kita ini merasa Ramadan ini berat karena aktivitasnya padat gitu kan. Aktivitas kan karena anak muda kita sekarang ini juga banyak yang kreatif dan lain sebagainya. Jadi Ramadan ini bagi anak muda memang aktif tadi kan harus lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ya misalnya kayak tadi kan dianggap Ramadan ini kaitannya lebih bingung kemana. Jadi akhirnya daripada malas-malasan dek tidur. Nah, itu harus diubah mindset itu. Iya. Jadi harus aktif. Oke. Jangan apapun harus ada pekerjaan supaya makna Ramadan tadi itu lebih terasa bagi kita kaum muda, kaum milenial nih kan terutama nih. Jadi apakah dikerjakan? Meskipun tadi ya sebenarnya enggak, kalau padat-padat tuh enggak juga sebenarnya. Cuma tinggal kita aja lagi memilah dan memilih ini harus dikerjakan dan ini. Dan memang saat Ramadan itu ya porsi tenaga kan berkurang tuh. Nah, berkurang, maka perlu bagi kita memanage waktu istirahat, ini bekerja, ini beraktivitas dan sebagainya harus diatur supaya tidak mengganggu itu tadi. Kepadatan itu sendiri. Jadi jangan sampai ini ya Ustadz ya, jangan sampai tetap boleh beraktivitas padat begitu. Artinya tanpa harus mengorbankan ibadah gitu. Ya, betul itu. Dimana kan Ramadan sendiri kan waktu yang sangat
sangat-sangat luar biasa. Jam tidur aja kan kadang-kadang berubah. Betul, Nah. gitu kan. Bangun, nah song-song aja kita tuh. Ya, nggih. Biasanya jam 4 mungkin atau jam setengah 5 ya kalaunya. Jadi karena dia waktu sahur, maka lebih awal. Mungkin jam 2, jam setengah 3 udah bangun sahur itu. Nggih. Nah cuma kadang-kadang masyarakat kita terutama anak-anak muda Nggih. itu lebih begadang. Masya Allah. Nah itu yang kadang-kadang diulahnya begadang. Pas begadang subuh melandau. Padahal subuh itu adalah wajib sholat kan. Nggih. Nah karena kebanyakan kegiatan terutama begadang malam akhirnya meninggalkan kewajiban terutama sholat subuh itu tersendiri. Itu banyak tuh seperti itu. Nah, mungkin anak muda ini kadang-kadang bingung, Ustaz. Ya. Bagaimana bagi waktu antara apalagi pas Ramadan antara ibadah, bekerja dan istirahat. Terus kayak gimana, Ustaz? Nah sebenarnya Mungkin tips. kalau umumnya nih Ya, Ramadan itu sebenarnya terutama puasa ya, itu kan menggeser waktu makan aja sebenarnya. ya, oke. Yang misal kita sarapan pagi itu jam 6 jam 7 Oke. ya kan? Oke. Itu dimajukan Ya, ke jam 3. 3 ya kan? Nah, kemudian jam makan siang kita Oke. biasanya mungkin jam zuhur jam 12 itu dimundurkan waktu berbuka puasa. Habis itu apalagi jam makan malam habis tarawih. Oh, Nah, salah. itu kadang-kadang bahkan nih minta maaf nih. Oke. Habis buka puasa tuh banyak nafsunya. Membalas dendam. Membalas dendam kayaknya kan. Dendam. Akhirnya apa yang belum jebakan semuanya. Oke. Dan jangan heran kadang-kadang habis Hari Raya Idul Fitri misalnya itu. Iya. Ya, makanya kan nanti ya bolehlah diolah eksperimen mungkin. Iya. Sebelum Ramadan bertimbang segini. Ya. Pas ke Ramadan timbang Malah segini. ini Nah, itu kadang-kadang bisa lebihan kadang-kadang. Nah, itu Iya. nah, jadi diatur. Iya. Nah, jadi dengan kaitannya istirahat itu juga perlu diatur. Jangan sampai maulah Ramadan ini malah menurun. Oke. Harusnya meningkat. Terutama kaitannya dengan ibadah. Makanya diatur di manage dengan baik. Misalnya jam ini waktunya tidur, jam ini waktunya aktivitas, jam ini waktunya kegiatan-kegiatan seperti itu. Jangan sampai kadang-kadang waktu tidur malah begadang. Nah, seperti itu. Jelas, Ustaz. Begadang boleh tuh, cuma ada masanya, ada waktunya. Dengan keperluan. Keperluan. Artinya seperti yang Ustadz bilang itu berarti Ramadan ini bisa menjadi momen yang tepat untuk anak-anak muda ini hijrah ya Ustadz. Artinya berubah menjadi yang lebih baik seperti itu Ustadz. Jadi momen. Jadi ketika kita masuk ke Ramadan ini hakikatnya kita masuk ke madrasah sekolah Ya. Ramadan. Makanya Ramadan ini mengajarkan kita dilatih untuk jujur, dilatih disiplin, dilatih Menahan nafsu lah Ustadz. menahan hawa nafsu, terutama bagi anak muda nih. Wah, nggih. Yang belum berbini misalnya. Boleh nama Ustadz. Oh gitu. Itu kan Ada tantangan luar sendiri. biasa kan. Nggih. Nah, jadi di situ dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama disiplin tadi. Ya kan kaitannya dengan mengatur tadi kan. Ya. Disiplin bangun, disiplin beribadah, disiplin ini nih baca Quran misalnya berapa. Nah, ada target-target tertentu. Nah, supaya ketika kita lulus nanti betul-betul fitrah baik sebagainya. Harapan seperti itu. Nggih. Berbeda. Nah mungkin ini Ustadz salah satu juga menjadi challenge tantangan bagi anak-anak muda ini salah satunya adalah balik tadi untuk ibadah. Mungkin salah satu ibadah yang jelas-jelas yang memang menjadi sebuah kewajiban itu adalah sholat 5 waktu. Seringkali kita di luar Ramadan saja kadang-kadang anak-anak muda banyak yang mohon maaf gitu ya terlewat nih 5 waktunya seperti itu. Nah di momen Ramadan sendiri selayaknya seperti apa Ustadz? Ini momen terbaik sebenarnya untuk memperbaiki diri Ustadz ya. Jadi kaitannya ibadah puasa ini kan wajib. Ya. Nah, sholat itu levelnya lebih wajib lagi. Masa. Harusnya. Rukun Islam yang kedua. Karena apa? Karena sholat itu tiang agama.
kadang-kadang orang sebagian orang nih lebih mementingkan puasanya dibandingkan sholat itu. Misal nih, ini tadi kan karena begadang taruh malam karena hendak menunggu waktu sahur kan. Nah, akhirnya apa? Subuhnya kebablasan. Nah, padahal itu wajib. Wajib. Sama tuh yang biasa nih, kebiasaan nih. Setelah berpuasa seharian penuh, ya kan? Habis itu waktu maghrib. Kadang-kadang ada sebagian orang biasanya puasa itu kan, itu kan ramai di kalangan anak muda tuh. Lewat lah maghribnya. Padahal itu kan waktunya bagus untuk silaturahim, kumpul-kumpul bareng. Biasanya reuni kan. Itu di warung-warung banyak biasanya. Nah itu kan jangan sampai ketika berkumpul waktu azan maghrib berbuka puasa malahan sholat maghribnya ditinggalkan. Padahal bisa aja, sempat aja sebenarnya. Dan berkumpul-kumpul seperti itu, silaturahim, reunian itu tidak dilarang. Nah, justru ketika berkumpul itu menambah wawasan, menambah bertemu kawan dan sebagainya. Cuma itu tadi sebagian, ada banyak lah. Ketika sholat maghribnya banyak ditinggalkan. Itu salah kaprah dalam memaknai Ramadan itu sendiri. Jadi jangan sampai puasa yang barusan kita lakukan itu saya meninggalkan kefarduan yang terutama sholat 5 waktu, subuh dan maghrib itu sendiri. Itu titik krusialnya. Itu banyak itu di situ kalangan anak muda, dan tidak hanya muda, bukan yang lain-lain secara umum. Nah, tapi kebanyakan seperti itu. Artinya begini, sebenarnya kalau saya menangkap dari yang Ustadz sampaikan tadi sebujurnya, kalau misalnya kita atur bujur-bujur, misalnya jam 3 sahur misalnya gitu kan, dengan catatan tidak begadang. Memang jam 9, jam 10 kuring misalnya gitu kan. Nah, habis sahur nih ada jeda, pastikan sebelum subuh bisa dimanfaatkan untuk tahajud berarti setelah. Sangat luar biasa. Artinya kan momen untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang kita waktu di luar Ramadan jarang sholat tahajud. Nah, di situ yang bisa ini mumpung ada waktu, momen, kita kesempatan sebelum makan sahur barangkali kita sholat tahajud. 2 rakaat kan Bapak? Boleh. Boleh 2 rakaat minimal tuh. Anak sebelum sahur atau sesudah sahur boleh lah Ustaz? Kalau masih ada waktunya. Masih ada. Tapi kebiasaan kan sebelum sahur. Soalnya bila sudah sahur pikir nak guring lagi. Makanya nanti sahur itu adalah sunnahnya adalah menjelang akhir daripada sahur itu sendiri. Misalnya 10 menit atau 5 menit sebelum imsak. Itu yang paling afdal. Supaya apa? Ada jeda, dia bersih-bersih, sikat gigi atau apa sebagainya. Bukan malah tidur lah kalau kesungsungan ya tadi lebih awal dia masih sejam lagi jarlah. Akhirnya apa? Guring. Subuh lewat. Pas melantau tadi itu. Masya Allah. Ketiduran lagi. Nah, jadi makanya disunatkan makan sahur itu sendiri menjelang akhir, di takhir. Nah, di akhir daripada waktu sahur itu sendiri, supaya ketika selesai sahur bersih-bersih langsung siap-siap sholat subuh. Momen krusial tadi menarik itu seperti Ustadz sampaikan, dan itu memang menjadi sebuah fenomena di mana acara bukber kemudian kan maghrib ke isya ini pendek. Sehingga pilihan-pilihan untuk sudah bukanya sudah dihadapkan dengan bukan berat, kemudian balas dendam gitu kan, akhirnya kenyang, ngobrol-ngobrol, panderan lewat gitu. Jadi sebaiknya betul diatur ya Ustaz, diatur waktu, betul-betul diatur sedemikian rupa ini ya. Dan itu tadi harus dimanfaatkan waktu. Kadang-kadang habis sembahyang subuh, sembahyang subuh berjamaah anak-anak muda, kadang-kadang pas selesai, kadang-kadang ada menyubuh jurang, ada istilah bersubuh atau menyubuh. Kadang-kadang selesai. Kalau sore kan ngabuburit. Ngabuburit kan istilahnya kan, bersubuh sih kita. Habis itu selesai, kadang-kadang ada yang, minta maaf, ada kalangan tertentu, anak-anak tertentu yang balap-balapan, trek-trek, itu dilarang tuh. Ya, jelas tuh. Itu maulah aktivitas terutama di jalan-jalan terganggu. Nah, itu juga jadi fenomena nanti banyak seperti itu kadang-kadang anak-anak muda kita kan, yang malamnya diolah begadang, langsung diolah trek-trekan, balap-balapan liar seperti itu. Nah, begitu pula habis sembahyang subuh kadang ada jalan-jalan tertentu. Nah, itu
ya dihimbau lah kawan-kawan terutama itu jangan sampai terjadi lah. Dan merusak diri sendiri, merusak pacaran pula, Ustaz? pacaran macam-macam. Pokoknya macam-macam nanti. Nggih. Nah, jadi hindarilah. Nah, jadi betul-betul dimaksimalkan Ramadan ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Menarik juga ini Ustadz, tadi Ustadz sempat sampaikan membaca Quran itu menjadi istimewa di bulan Ramadan. Ramadan bulannya Quran katanya gitu kan. Mungkin ada tips-tips ringan bagi anak-anak muda yang selama ini mungkin sudah lama tidak buka Quran gitu kan, tapi mencoba untuk kembali buka Quran. Seperti apa Ustadz? Mungkin amalan-amalan ringan terkait Quran mungkin apa sih yang bisa dilakukan? Sebenarnya Al-Quran itu adalah luar biasa bagi kita lah, mujizat bagi tidak hanya kaum muslimin, bahkan pada umumnya manusia. Karena dia hudal linnas. Di bahasa Quran itu petunjuk bagi manusia. Tidak hanya orang Islam kan? Bahkan manusia. Artinya siapapun. Nah, apalagi orang Islam sendiri. Maka sesuai perintah Allah, Iqra, baca. Nah, maka kita harus baca Quran itu. Karena dari situ nanti keluar ilmu makna-makna sendiri, baca Al-Quran itu sendiri. Meskipun hari ini kita barangkali tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya dan sebagainya. Lambat laun nanti ada ya barangkali ada sesuatu yang Allah berikan dan kita mengamalkan itu. Yang di luar harapan kita ada dikasih Tuhan. Nah, apalagi bisa mengetahui maknanya, mengetahui dan bisa mengamalkannya lebih bagus lagi. Nah, tipsnya bagaimana? Caranya bagi kita, kan Al-Quran itu 1 juz misalnya. Itu Al-Quran ada 30 juz. Ya anggaplah kalau misalnya anggap 1 juz 1 hari misalnya. Oh, Masya Allah. Berarti 1 juz itu kalau Quran Madinah itu 10 lembar. Ya, anggap kalau 10 lembar berarti untuk memaksimalkan kadang-kadang waktu terbatas, apalagi kegiatan ini agen itu kan. Bisa kita atur misalnya 5 waktu, karena tadi 1 juz di 10 lembar, bisa diartikan 2 lembar. Oh, Masya Allah. Habis sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. Kan ngerasa 1 juz tuh setelah sebulan berarti? Sebulan satu Alhamdulillah, Masya Allah. Itu keberkahnya luar biasa. Apalagi di Ramadan. Apalagi Ramadan. Nah, sebab kapan lagi? Nah, kita upgrade diri lah. Nah, ini momen kita ketika masuk Ramadan harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelum. Dan ini juga menjadi momen menarik juga untuk bagi yang belum maksimal baca Qurannya untuk tahsin memperbaiki bacaan Ustaz ya. Jadi nanti ada juga kan program-program misalnya ada di masjid-masjid tertentu, bahkan ada komunitas tertentu yang membuat kegiatan misalnya tidak hanya untuk sekedar tadarus Quran saja, juga ada kegiatan tahsin Qurannya, itu perbaiki makharijul huruf misalnya, tajwidnya, yang kadang-kadang kalau kita baca sendiri ya merasa bagus, saya pun merasa bujur ya sudah, merasa benarnya dengan adanya tadarus atau tahsin Quran tadi, maka kita bisa melihat bercermin lah, oh di sini salahku, oh di sini kekeliruanku. Nah, jadi tidak hanya sekedar merasa aku paling bujur, merasa aku paling baik, oh saya aku baca ini pas sudah. Nah, jadi minta pendapat dari orang lain, oh di sini. Nah, itu maulah momen Ramadan kita terutama kaitannya dengan Quran tadi lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Atau mungkin ini Ustadz, kalau anak muda apalagi yang sudah berumur misalnya gitu kan, sadar jadinya tuh bacaannya kurang ibaratnya, tapi supan Ustadz, malu untuk belajar lagi, salah lagi ini kan, apalagi yang misalnya yang sering saya baca, saya dapatkan itu kan, misalnya kayak kesalahan ini berakibat fatal misalnya pada saat kita misalnya tidak tepat membaca Al-Fatihah misalnya. Padahal kan Al-Fatihah sendiri salah satu syarat sah sholat, istilahnya seperti itu. Bagaimana dia ainnya disebut hamzah, alif, begitu dan lain sebagainya. Nah, fenomena anak-anak muda bahkan orang dewasa yang kadang-kadang masih ragu, malu, itu seperti apa Ustadz? Untuk belajar lagi itu Ustadz? Apalagi mau Ramadan ya Ustadz? Ini juga menjadi PR bagi kita ya. Tentunya bagi masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya dan Indonesia secara lebih besar lagi kan.
Karena kita mayoritas Muslim terbanyak di dunia. Cuma kita ada pernah melihat data itu di Kementerian Agama. Ternyata masyarakat Indonesia ini meskipun mayoritas Muslim banyak yang masih belum bisa membaca Quran. Bukan hanya Secara umum salah, bisa, ini umum banyak yang belum bisa mengaji. faktanya Fakta, tidak hanya fakta di lapangan. dan ini PR bersama loh. PR bersama bagi kita. Artinya kata Mas Rohan tadi kan Nggih. tidak membaca salah atau apa. Ini belum bisa mengaji. Astagfirullahaladzim. Belum bisa mengaji. Dan ini bagi kita terutama yang kaitannya dengan Al-Quran, dan ini tugas tidak hanya bagi ustadz, bagi kiai, bagi siapapun. Nah, yang mengaku Muslim, Ya. Minimal dari keluarganya, Ya. minimal dari rumah tangganya. Ayo, aku sudah bisa mengaji, minimal anak cucuku bisa mengaji. Oh, Harus gitu, ada gerakan seperti itu di rumah tangga masing-masing. nggih. Nah, kadang-kadang orang tuanya melihatkan misalnya hanya mengaji sekolahan ya. Menyerahkan. Seperti itu. Padahal tidak diawasi oleh orang tuanya, kan sibuk dan sebagainya. Pas di sekolahan, apalagi minta maaf nih. Kadang-kadang ada sekolahan tertentu yang cuma mengajari agama 2 jam saja dalam 1 minggu kan. Oh, okay. 1 minggu tuh Ustaz lah. Nah, itu 2 jam saja. Kadang-kadang tak ada seperti itu kan. Akhirnya apa? Nggak dapat belajar mengaji itu. Terlebih misalnya ada program apa ya sekarang apa full day kan apa? Iya, full day. Nah, tidak dimasukkan itu mengaji. Nah, akibatnya anak-anak kita ada bisa mengaji akhirnya. Jadi harusnya disisipi juga. Ini saran kita nih. Nah, ada kegiatan mengaji Al-Quran. Apalagi ini menjelang Ramadan inilah. Dibikin jadwal tersendiri tadarus Quran misalnya. Masjid-masjid tuh biasanya Itu di masjid, itu sekolahan maksud saya. Oh, di sekolah. Di sekolahan dibikin tidak hanya yang agama. Kalau agama pasti kan madrasah tuh. Ini yang misalnya di SD, SMP, SMA yang barangkali itu Muslimnya banyak ya, atau misalnya guru agama Islamnya ada, nah itu bikin jadwal sendiri. Ya anggaplah seperti bahasa kita tuh pesantren kilat lah. Oh, Masya Allah. Ya, masih kadang-kadang pesantren kilat ini haruskan yang umum, yang Islam aja kan. Bahkan yang umum pun harus ada seperti itu, meskipun kecil-kecilan. Ya. Nah, supaya itu tadi menghilangkan statement yang banyak belum bisa mengaji. Karena faktanya seperti itu. Dan ini PR bersama ya. Terlebih tadi kata Bang Rohan tadi kan, yang sudah mengaji belum bisa mengaji, cuma banyak salahnya. Itu lain lagi kisahnya. Ini yang kita yang belum sama sekali. Apalagi Kalimantan Tengah ini umum luas wilayahnya, dan ulun sendiri pernah dalam perjalanan dakwah selama kegiatan sampai sekarang ini kan. Masuk ke kampung-kampung ini banyak yang belum bisa mengaji. Dan sebenarnya orang-orang kampung lebih kenapa itu Ustaz? Orang-orang kampung itu sebenarnya yang di udik-udik sana misalnya pedalaman-pedalaman itu pengen sekali belajar Islam. Cuma gurunya yang terbatas, gurunya yang susah dicari, yang mau ke kampung itu. Nah, jadi ini juga ya tidak masukan juga lah untuk pemerintah secara umum lah setempat agar ada program seperti itu, dan juga kepada lembaga-lembaga dakwah misalnya kaitannya MUI sebagainya bisa merekomendasikan, terutama daerah-daerah tertentu misalnya daerah A atau kampung A misalnya ada potensi anak itu bisa mengaji, ada potensi anak itu, nah itu direkrut. Dilatih misalnya di Palangkaraya atau di mana, dilatih, nanti dia bisa selesai jadi berhasil, ilmunya mumpuni, bisa dia kembali ke kampungnya dan memberikan ilmu di kampungnya sendiri. Yang jadi masalah kan kadang-kadang setelah dia berhasil yang ada ini kan kadang-kadang direkrut dari kota misalnya. Selesai dia berhasil diantar ke kampung. Palingan 1 mat aja sini nih. Ya ada, karena lain orang sini, lain orang kampung sini. Dia merasa tidak betah, keluarga jauh dan sebagainya faktornya kan. Itu yang sering terjadi. Nah, makanya kalau bisa tuh yang memang dari kampungnya, jadi dia dari asalnya
mungkin lilin biasa, Nggih. nah, setelah ilmu dia menyinari kampungnya sendiri, dan dia stay di situ, tinggal gitu, dan insya Allah jadi tuan gurunya di situlah untuk itu tuh target sebenarnya harusnya seperti itu. Nah, makanya ada program tertentu, misalnya ada MUI itu kan bagus tuh, ada yang sekarang ini perlu lihat itu pengkaderan ulama, itu diambil dari daerah-daerah, itu sangat bagus program seperti itu. Itu kedepannya pemerintah harus mendukung hal-hal yang demikian. Masya Allah, kita doakan itu. Siap. Artinya tadi panjang lebar, betul-betul Ramadan ini menjadi sebuah bulannya Quran, menjadi challenge dan momen yang tepat Tantangan tadi kan. Ya, kita menjawab berbagai ini, mulai dari sekolah tadi, keluarga juga, terutama di diri masing-masing anak muda ini gitu. Keluarga, lingkungannya masing-masing. Oke. Selain Quran, Ustaz, amalan-amalan yang banyak sekali, amalan-amalan menarik di bulan Ramadan ini untuk anak muda. Salah satunya adalah momen tarawih, Ustaz, yang hanya ada di bulan Ramadan seperti itu. Dan ya qiyamul lailnya lah, salat malamnya seperti itu. Tapi fenomena-fenomenanya sudah terbaca, Ustaz, ramai di awal. Wal awal wal akhir. Itu bagaimana, Ustaz? Mungkin tips lah untuk ini malasnya tarawih ini, Ustaz. Mau yang 20, 23, mau yang 11, intinya tarawih maksud saya gitu, Ustaz. Dan itu sudah biasa kayaknya lah. Nggih. Seminggu pertama ya kan, masjid, asa kekecilan masjid, asa halusan yang masjid. Hibak. Di mana bingung panitia di mana menaruhnya nih. Saking penuhnya, saking hibaknya sudah, kada tahu lagi. Nah, tapi pas sudah seminggu berikutnya udah mulai menipis sudah. Ya, kalau ulun mah ibaratkan kayak Piala Dunia Bang. Penuh 32 negara ya kan. Artinya tereliminasi jadi semi berapa? Iya. Perempat final kan? Per 16, per 4, semifinal. Ini seperti itu, berkurang. Jadi kaitannya Ramadan ini unik kan? Dia tereliminasi. Yang betul-betul, makanya Al-Quran itu dalam Al-Quran kan sebutkan orang puasa itu poinnya adalah la'allakum tattaqun. Poinnya adalah menjadikan dia orang-orang bertakwa. Karena orang yang dipanggil oleh Allah Ta'ala itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kaitannya di situ. Karena bilanya orang itu sudah terpanggil dan dia merasa beriman, apapun yang disuruh oleh Tuhannya, ya simal. Termasuk tarawih tadi itu. Kenapa itu panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah dari terutama puasa. Nah, kaitannya tarawih begitu juga barangkali. Nah, dan tarawih ini kan cuma adanya di Ramadan, maka maksimalkan. Kada bisa 2, 3, 11. Nah, bahkan ada pendapat dalam kitab Taqriratus Shadidah itu 2 rakaat pun sah. Cuma itu jarang dipakai kan. Cuma yang umumnya 2, 3 dan 11 dengan tarawih plus witir kan. Kalau tarawihnya 20 kan, witirnya 3 ya gitu. Begitu pula bagi yang pendapat yang 8 berarti tambah witirnya 11 jadi kan seperti itu. Itu jadi kalau ulun pribadi kan jadi masalah. Yang penting menghidupkan malam itu. Nah, syukur-syukur bisa 2, 3 alhamdulillah kan. Nah, 8 pun ya ada jadi masalah kan. Yang penting laksanakan. Nah, cuma fenomena tadi itu jangan sampai ini momennya jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Kada bisa di masjid ya di rumah. Nah, bentar aja ada lawas palingan ya 10 menit sampai 15 menit. Kalau anak memang ada kegiatan yang lain. Cuma itu sekali lagi bagi orang yang berat. Kada istiqomah. Berat itu. Dan menariknya Ustadz, kan seringkali kan itu tadi di awal aja tadi rame gitu ya, terakhir. Nah, padahal di akhir-akhir Ramadan ini kan ada malam-malam istimewa, Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil ini kan istilahnya. Nah, itu Lailatul Qadar di pasar. Itu seperti apa itu, Ustaz, fenomena? Justru di momen terakhir ini kan malam-malam yang mungkin ini dulu, Ustaz. Malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Malam yang begitu agung, luar biasa, Ustaz. Lailatul Qadar itu sebagaimana dalam Al-Qur'an khairun min alfi syahr.
yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan itu kalau dikonversikan ke tahun ya barangkali ya, itu berapa tuh? Coba dihitung. Iya, sambil lu Kurang itu. lebih 83 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Oh. Coba dihitung. 1000 lah. Dibagi 12. Oh, 83 tahun. Nah, 83 tahun Bujur, 4 bulan kurang lebih kan. Nggih. 3 bulan lebih. Artinya malam itu lebih mulia daripada orang beribadah 83 tahun 4 bulan. Walaupun sholat 2 rakaat. Cuma 2 rakaat. Artinya 2 rakaat pada malam itu lebih baik dia beribadah selama 83 tahun. Baca Quran malam itu lebih mulia daripada dia beribadah baca Quran non-stop selama 83 tahun. Masya Allah. Ya. Tahajud dia malam itu pas kebetulan Lailatul Qadar lebih baik dia bertahajud selama 83 tahun. Non-stop tuh lah. Non-stop. Artinya apa? Kekuatan malam itu tuh luar biasa. Dan itu firman Allah. Ya. Bukan kata Nabi, bukan kata ulama. Allah sendiri yang mengatakan. Pada malam itu malam yang sangat mulia. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Lebih mulia daripada 83 tahun 4 bulan berhitung. Dan itu bulannya adalah hitungan Allah. Kalau hitungan kita ya wallah alam lebih mungkin daripada itu. Makanya kesempatan emas. Kalau ulama-ulama dulu termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika masuk 10 hari akhir beliau lebih semangat untuk beribadah tadi kan. Bahkan ada dalam riwayat kata beliau kencangkan apa nih? Tali daripada pinggang kalian. Artinya karena dulu hubungan suami istri bahasanya tuh dikurangi kan kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Bahkan ada banyak yang di sarang iktikaf di dia lebih hadir ke iktikaf di masjidnya seperti itu. Artinya apa? Bersungguh-sungguh siapa tahu malam-malam itu pas menemui malam yang dikatakan Lailatul Qadar tadi itu. Masya Allah. Jadi kesempatan emas. Jadi justru ya prinsipnya sepanjang Ramadan ini semuanya momennya luar biasa gitu kan. Jadi bukan hanya di awal, di akhir, terlebih di akhir tadi kita bisa ketemu Lailatul Qadar. Itu yang masyhurnya kan 10 hari akhir. Meskipun kalau kita tuh supaya lebih semangat lagi, semua dari awal sampai akhir itu Lailatul Qadar semua. Oh, Masya Allah. Kalau ulun pribadi prinsipnya kayak itu. Nggih. Jadi semangat terus akhirnya dalam beribadah, puasanya iya, tadarusnya iya, tarawihnya iya juga, silaturahimnya iya. Jadi semuanya lengkap. Jadi harus ada tidak hanya hablum minallah, hablum minan nasnya juga harus terjaga dengan baik. Ya, jadi momen Ramadan sekali lagi terutama kalangan anak muda tadi kan harus lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu harapan kita sebelumnya. Jadi istilahnya jangan sampai kehilangan semangat justru di akhir Ramadan gitu. Ya, makanya ada kisah Kak sedikit lah. Supaya ada menonton kan. Ada kisah tuh. Ada namanya puasa ulat dengan puasa ular. Oke, betul Ustaz. Nah, menarik kan? Pernah dengar lah. Harus dengar. Puasa ular dengan puasa ulat. Ular itu, dia kalaunya hendak berganti kulit, aja orang Banjar itu berselumur kan? Nah, kalau orang Jawa apa aja? Apa istilahnya itu? Ada istilahnya, mungkin penonton tahu deh. Nanti di komen. Itu bilanya hendak mengganti kulit, dia puasa. Tidak makan, tidak minum, bahkan dia menyendiri di tempat-tempat yang barangkali tidak tahu orang. Bahkan temannya sendiri pun tidak tahu. Nah, dia menyendiri. Selesai daripada itu, maka terkelupaslah kulit-kulitnya itu berganti. Selesai daripada itu, maka terjadi perubahan bagi ular itu. Meskipun sebelumnya dia berpuasa dan sebagainya. Cuma perubahan di sini jahirnya saja. Jahirnya saja, ya kan? Pertama, namanya tetap ular atau tidak? Tetap. Betul. Misalnya ular, tetap ular. Berganti kulit, ular. Namanya tetap ular. Habis itu kelakuannya Bang, perbuatan sama juga kan, bisa sebagainya kan? Namanya juga ular. Kemudian lagi
di lingkungannya tetap dia seperti itu. Betul. Kada ada berubah-ubah. Nggih. Nah, jadi bila orang itu berpuasa, nih kaitannya dengan puasa. Nggih. Bila orang itu berpuasa, kada berubah-ubah juga kelakuannya selama sebulan Digembleng gitu. digembleng oleh Allah Ta'ala, tidak ada perubahan, itu namanya puasa apa tuh? Puasa ulat. Oh, nggih. Beda berarti dengan puasa ulat lah, Ustaz. Kalau puasa ulat gimana? Ulat itu kita melihat aja jijik, Ya. takutan, kadang gelianan, ya. Nggih. Nah, tapi ketika ulat itu sudah hendak berubah dia, maka dia kadang-kadang naik ke atas pohon, dahan dan sebagainya, ya. Jadi Dan kepompong. berubah jadi apa? Kepompong dia. Kepompong kan? Nah, kepompong, dia berpuasa tuh, Nggih. ulat tadi kan, tidak makan, tidak minum, dia menyendiri, menahan hawa nafsunya. Nah, tapi ketika dia berpuasa tadi, keluar daripada kepompong tadi itu, maka apakah tetap berubah jadi ulat? Kira-kira katanya berubah apa kira-kira? Kupu-kupu, Ustaz. Berubah jadi kupu-kupu. Akhirnya dia metamorfosis kah? Ya. Bermetamorfosis dari asalnya yang jijik, asal yang kada baik, tidak disenangi oleh kebanyakan manusia, keluar kepompong adalah makhluk yang indah, makhluk yang luar biasa. Nah, ini betul-betul dia puasa. Ya. Artinya ketika dia berbuat kebaikan, dia berpuasa dengan baik, maka lahir sosok yang lebih baik lagi. Seperti mana kupu-kupu tadi bermanfaat bagi orang banyak, kemudian dengan tanaman melakukan penyerbukan dan sebagainya terhadap lingkungannya, ya kan? Itu harapannya seperti itu. Ketika seorang itu berpuasa, selesai, berubah betul-betul puasa yang insya Allah diridhai oleh Allah SWT. Oh, Masya Allah. Kita doakan semua, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Oke, mungkin sedikit digeser dari Ramadan, Ustaz. Ustaz kan juga sebagai seorang pengusaha tour and travel nih, Ustaz. Masya Allah. Artinya bukan hanya ini, jadi juga sebagai seorang pebisnis ini, Ustaz. Dan sudah berpengalaman untuk ngajak orang untuk umroh, kemudian tur Wali Songo lah, tur 3 negara, kemudian di lokal juga segala macam. Nah, tentunya Ustadz di momen Ramadan ini juga banyak anak-anak muda yang tertarik untuk umroh sebenarnya, Ustadz, untuk merasakan bagaimana puasa di Tanah Haram. Masjidil Haram di Madinah seperti itu. Itu seperti apa, Ustadz? Ada programnya nggak sih, Ustadz, kalau di Sebenarnya ada juga kita program untuk umroh ya. Ya. Tidak hanya di luar yang umumnya, Ramadan pun juga ada. Nah, cuma ketika Ramadan ini yang jelas kan dari segi harga beda kan. Ya. Kemudian fasilitas. Jadi kalau kita itu semua lengkap insya Allah. Nah, anak paket yang mana tergantung pilihannya ada. Ya. Nah, dan kaitannya dengan umrah Ramadan, keutamaannya ujar Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam satu hadis bahwasanya orang yang umrah di bulan Ramadan itu sama berhaji bersama. Masya Allah. Berhaji bersama Rasulullah gitu. Jadi saking mulianya, saking hebatnya, istimewanya orang yang berumrah di bulan Ramadan itu seolah-olah dia berhaji bersamaku, kata Nabi. Makanya ketika masuk bulan Ramadan itu orang berlomba-lomba untuk berumrah di bulan Ramadan. Mengingat itu tadi keistimewaannya sama kayak berhaji bersamaku. Makanya di hotel-hotel di sana tuh biasanya lebih mahal ketika masuk Ramadan. Karena ya sama seperti berhaji dengan Rasulullah tadi, Ustaz. Nah, kemudian lagi momennya mengambil suasananya kan Iya. lain juga, buka puasa di Palangkaraya di sana kan. Iya, Mas. Bersahur di sini dengan di sana beda. Iya. Kerasa ya nggak bisa diucapkan lah. Masya Allah. Luar biasa. Nah, makanya bila ada kesempatan ya bisa nanti Merencanakan. merencanakan. Berarti anak-anak muda ini, kalaupun tahun ini belum bisa, tahun-tahun ke depannya udah bisa mulai nabung nih, Ustaz. Bisa, bagus. Apalagi ini kan haji. Nah, ini kan kita tahu tuh. Haji tahun ini lumayan untuk Kalimantan Tengah kan, ini informasi nih sedikit. Nggih. Untuk Kalimantan Tengah sendiri, data dari Kementerian Agama kita tuh kan Nggih. ada 27 tahun untuk Allah. Alteng. Iya. Saking lamanya nanti kan menjadi
acuan bagi kita. Menunggu 27 tahun kelawasan. Ya ada duit, ada kesempatan back umroh. Karena itu Di momen puasa ini. tidak hanya boleh puasa. Yang Seandainya puasa bagus juga. Nggih. Bahkan tidak Di momen-momen yang lain misalnya karena mungkin terbatas apa di kantor atau di mana kan. Nah, ada cuti dan sebagainya boleh. Nah, apalagi mun kawa bulan Ramadan bagus lagi kan. Masya Allah. Nah, kalau menunggu haji kalawasan kecuali dari haji furoda. Kalau dicukupkan rezekinya ada Ustaz lah. Mudah-mudahan. Baik Ustaz, jadi sudah pengalaman ini ngebawa orang traveling segala macam. Anak-anak muda ini kan banyak yang hobi traveling Ustaz. Mungkin sedikit tip Ustaz bagaimana anak-anak muda yang hobi traveling ini tapi tetap jangan lupa dengan ibadahnya itu seperti apa Itu Ustaz? penting nih. Jadi traveling jalan-jalan itu kan bagian daripada merefresh apa ya kita tuh pikiran kita, otak kita yang barangkali berkecimpung di dunia nih kan. Itu terus kadang-kadang. Ya, apalagi kadang-kadang ibu-ibu di rumah misalnya. Situ bulik-bulik aja. Nah, maka perlu adanya refreshing gitu. Healing jarang. Healing orang ada refreshing supaya tidak jenuh. Nah, jadi ada alternatif itu boleh kita mandiri, boleh kita menggunakan jasa tadi kan, jasa travel. Nah, kalau kita sendiri dalam apa nama travel Ustaz? Java Tour and Travel. Java Tour and Travel itu. Udah berapa tahun tuh Ustaz? Udah 3 tahunan. Oh, alhamdulillah. Pasca Covid tadi kan. Pasca Covid. Artinya memang sudah berpengalaman di ininya gitu ya. Artinya bukan yang hanya hanya sekedar jalan-jalan tapi ada nuansa ibadahnya pasti itu, terutama untuk sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Jadi ketika kita jalan kemana misalnya kota tertentu atau sholat jangan sampai ditinggalkan. Itu sudah diatur sedemikian rupa dari tour and guide-nya. Kadang-kadang ada perjalanan tersendiri menghalangi daripada ibadahnya. Artinya sembahyang kada kan. Nah, jadi supir pun saya tegaskan bila sampai waktu sholat. Akhirnya gitu ya. Jangan sampai gara-gara perjalanan kita tuh meninggalkan kewajiban, terutama sholat yang 5 waktu. Ya. Itu penting. Padahal perjalanannya sendiri sudah merupakan rezeki yang luar biasa dari Allah loh Ustaz. Dan perjalanan itu sendiri itu ya kita tanamkan juga niatnya ibadah, niatnya menikmati alam semesta yang Allah berikan, kan? Jadi ketika kita menjalanan tadi, ini kemahabesaran Allah. Jadi tadabbur Al-Quran, tadabbur alam namanya kan, tadabbur alam. Jadi ibadah terus akhirnya. Masya Allah. Jadi terlebih di puasa ini juga boleh Ustaz? Boleh. Kalau kita kan kadang-kadang baca Quran itu kan secara teks ya kan. Nah, ini alam semesta, ciptaan Allah yang kemahabesaran dari segi adat, budaya, kemudian lagi alam semesta ini bisa kita lihat. Apalagi kan kita di dalam Al-Quran bahwasanya kita ini diciptakan Allah itu apa? Wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu. Jadi Allah Ta'ala kalian tuh kami ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, budaya, bahasa sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, itu poinnya di situ. Jadi ketika kita berjalanan pun niatnya ibadah. Silaturahmi, ibadah, melihat kebudayaan orang. Masya Allah. Jadi tidak hanya kita kan kadang-kadang budaya Palangkaraya dengan budaya daerah lain beda misalnya. Nah, itu di situ kita ambil ini apa orang tuh gimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kan beda-beda tuh adat istiadat orang. Nah, lain lubuk, lain ikannya kan. Jadi kita bisa memahami A, B, C dan sebagainya. Dan dengan adanya itu, Bang Rohan lah, kita kada bisa merasa diri ini paling bujur. Masya Allah. Merasa paling benar hidup ini. Kadang-kadang kan merasa kita paling pak iyanya akhirnya. Jadi dengan adanya itu melihat kebudayaan orang, ada istiadat juga. Kita bisa memaklumi kayak ini. Dan ini menjadi bahan untuk kita pribadi lah. Untuk muhasabah diri lah ya. Muhasabah diri. Kayak ini adat orang. Ini ada bisa. Jadi kita tuh hendak kita pak iyanya. Jadi harus bisa
toleransi kepada orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Apalagi Indonesia ini luas, Masya Allah. berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, ya. Oke. Berbeda macam-macam. Jadi kita harus moderat hidup ini. Oke. Nah itu kan kalau di Nahdlatul Ulama tuh kan, Oke. nah, ada Bang Wahyu nih. Itu kita tanamkan moderat hidup ini. Jangan kanan, jangan ke kiri. Tegak lurus, ya. Ya. Adalah ya Allah. Tasamuh, kemudian tawazun. Nah itu tuh penting tuh. Harus jangan sampai kita ini maulah gara-gara kita orang bakalahi, gara-gara orang kada bertegur sapa. Bisa kita jadi penengah di antara orang lain yang barangkali terjadi konflik dan sebagainya. Itu harapan kita tuh bangsa Indonesia tuh kayak itu. Oke. Nah, seperti itu. Masya Allah. Wallahu a'lam. Banyak hal insight sudah kita dapat ini Ustadz. Dan terakhir mungkin Ustadz bisa disampaikan pesan khusus wabil khusus untuk anak-anak muda yang sebentar lagi di momen Ramadan ini Ustadz, dan mungkin pesannya universal Ustadz, bukan hanya untuk anak muda, untuk semua muslim. Seperti apa menjelang Ramadan nanti, pada saat Ramadan dan setelah Ramadan, mungkin bisa disampaikan Ustadz Ya. Baik, pemirsa, apa nih? Ya, Ruang redaksi ya. podcast ruang redaksi ya. Podcast ruang redaksi dimanapun saja berada. Mengingat kita sebentar lagi masuk di bulan Ramadan, oleh karenanya kami mengimbau dan mengajak, ayo kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah menjelang Ramadan ini. Kapan lagi ya? Dan ini tamunya tamu spesial. Masya Allah. Cuma datang setahun sekali. Ya, ketika dia tamu spesial, maka kita selaku tuan rumah harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tamu yang spesial ini lewat begitu saja. Lewat begitu saja, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, ayo sekali lagi, yang malas ibadah, ayo semangat lagi ibadah. Yang malas baca Quran, ayo semangat lagi baca Qurannya. Yang mengoler misalnya, nah, ayo semangat lagi, jangan tidur-tidur, jangan malas-malasan. Semangat dalam meraih berkah dan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustadz, banyak insight yang positif yang kami dapatkan. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Redaksi Ustadz. Sehat terus, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.